Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri Rizaldi. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas UAS untuk matkul PPA PP. Di sini saya agar memudahkan untuk mencerna video, saya akan membagi video ini menjadi section. Untuk sectionnya itu sendiri akan ditampilkan. Jadi untuk sesi pertama itu ada ya sebelum login. Sesi kedua itu untuk sesudah sudah login untuk admin, dan sesi terakhir itu sesudah login untuk user. Itu untuk pembagiannya dan timestampnya. uh, itu cukup untuk awal-awal. Maka dari itu saya akan mulai. Oke, mungkin pertama-tama kita akan membahas mengenai tab layout terlebih dahulu. Untuk tab layout, uh, bisa dilihat di sini. Tab layout itu untuk bagian yang memilih fragmennya. Jadi kalau kita memilih login, maka akan menunjukkan fragmen login di bagian view pagernya. Lalu kalau kita pilih register, maka akan muncul fragmen register. Itu untuk tab layout. Mungkin kita akan ke desainnya terlebih dahulu. Desainnya ini ada tab layout dan view pagernya. Nah, seperti dilihat. Dan ada bagian tidak terlihat juga. Ini bisa dilihat di sini. Kalau kita ganti visibility-nya, maka akan terlihat. Ini merupakan overlay untuk loading. Jadi kalau ini saya implementasikan untuk login doang. Jadi kalau sedang dalam proses login, jadi komunikasi kepada Firebase, ini akan muncul overlay loginnya. Nah, ini nih akan terlihat nanti kalau kita login. Selanjutnya itu untuk desain, mungkin kita akan lanjut ke kodenya sebentar. Untuk kodenya kita set adapternya yang kita buat tadi ini kepada view pagernya. Lalu kita akan kopas view pagernya tersebut agar kita bisa mengset item sekarang. Lalu ini teks pada tabnya kita set juga. 0 itu login, berarti yang pertama itu login, yang ke satu itu register, sesuai yang di sini. Jadi yang pertama itu login, yang kedua itu register. Selain itu undefined, karena saya punya dua, jadi cuma ada dua ini. Lalu selanjutnya mungkin yang function yang saya itu implement dari itu uh, interface. Jadi untuk interface saya punya dua, itu tab layout sama loading listener. Untuk tab layout sendiri itu merupakan function untuk pergi ke fragmen selanjutnya. Bukan fragmen selanjutnya, tapi fragmen yang ditujui. Lalu loading listener itu merupakan dua function untuk menyembunyikan dan menunjukkan loading screen. Untuk detailnya ini di function di sini, saya membuat interface karena saya akan menggunakan function ini di bagian kode yang lain. Untuk go to next fragment itu kita akan mengset item view pager ini kepada yang parameter integer yang kita tujui. Jadi kalau 0 itu akan pergi ke fragmen login, kalau 1 itu akan pergi ke fragmen register. Selanjutnya show sama hide loading screen. Kalau ini simple aja, cuma menunjukkan dan menghilangkan progress bar sama loading overlay. Itu untuk main activity. Mungkin kita akan ke register. Untuk register saya akan menjelaskan mungkin user inputnya terlebih dahulu. Untuk user inputnya ini ada beberapa, ada username, ada email, ada NIM, ada tanggal lahir, ada password. Untuk ini sendiri, username itu ya username, tidak ada cek apapun, jadi kita bisa bebas. Dodol. Untuk email ini ada cek, jadi kalau emailnya valid atau tidak valid, itu akan ditentukan di sini oleh email validator. Jadi kalau emailnya valid, maka akan mengembalikan true. Untuk valid tidak valid itu ada ini. Seperti email biasa kayak ada .gmail atau Yahoo atau seperti itu.
Jadi biar valid itu harus Gmail. Untuk NIM saya tidak naruh cek karena NIM itu banyak bentuknya juga sih. Lalu selanjutnya tanggal lahir. Tanggal lahir ini tidak manual input, kita bisa mengklik icon yang di sebelahnya. Kalau kita klik maka membuka time picker dialog. Di dalam time picker dialog ini ada function yang digunakan ini untuk mengecek umur yang diinput. Jadi kalau umurnya itu lebih dari 15 itu maka kan dianggap cukup umur, kalau tidak berarti kurang umurnya. Nah, kita set ini aja biar nanti kelihatan errornya. Lalu password itu ya bebas, nggak ada ini, nggak ada limitasi. Jadi kalau kita coba register, maka akan error, harusnya error umur. Ya, Anda berumur kurang dari 15 tahun. Tapi kalau kita coba emailnya disalahkan dan kita benarkan umurnya, maka akan masukkan email Anda, email yang Anda masukkan tidak valid. Ini untuk register user inputnya ya. Kalau bagian registernya sendiri, saya menggunakan Firebase Authentication. Untuk bagian kodenya itu sendiri ini di sini. Oh, mungkin ada satu lagi. Ini spannable click. Ini juga ada di register, di login. Ini simple aja, nggak terlalu berguna. Kalau ini bisa klik ini login. Kalau klik login maka akan masuk ke fragment login. Dan kebalikannya kalau kita klik register maka masuk ke fragment register. Selanjutnya mungkin akan ke Firebase Authentication untuk membuat akunnya sendiri. Untuk membuat akunnya sendiri ada ini. Kita pertama akan ngecek terlebih dahulu kalau inputnya itu sudah dipenuhi atau tidak. Kalau ada yang kosong maka kan memberi ini stack bar mau isi bagian yang kosong. Kalau sudah penuh kita akan cek validitasnya. Validitas yang kedua tadi email sama tanggal lahir. Untuk kita setelah itu kita akan menunjukkan loading screen. Lalu kita akan memanggil function untuk meregister akunnya. Itu dari ini auth register akun. Untuk auth-nya itu sendiri merupakan uh, ini saya define di ini custom app. Untuk custom app itu sendiri merupakan class application yang saya uh, definisikan kembali. Untuk auth manager itu sendiri, ini untuk get auth manager itu akan mengembalikan authentication manager, yang dimana authentication manager itu merupakan inner class-nya yang dimiliki custom app yang berfungsi mempunyai banyak fungsi untuk autentikasi. Tapi untuk sekarang yang kita ingin lihat itu ini register account. Apa ya? Tadi kita di bagian mana? Oh ya, authentication. Itu untuk auth-nya. Jadi kita memanggil objek ini auth manager dari uh, instance application yang saya definisikan sebagai custom app dengan parameternya di email, password, username, tanggal lahir dan segalanya. Lalu ketika function ini sukses, kita akan lebih ke detail habis ini. Maka akan menghilangkan loading screen-nya, lalu akan menunjukkan snack bar register sukses, lalu akan pergi ke fragment login. Jadi kalau sukses, kalau gagal, maka akan menampilkan snack bar register fail. Itu untuk register kurang lebih. Kita akan masuk ke function register akunnya aja biar kita tahu bagaimana itunya, bagaimana alurnya. Selanjutnya ini ada function register account. Untuk register account ini sendiri ini lebih ke getter function daripada function aslinya. Ini saya mempunyai beberapa check. Ini bypass ini saya gunakan untuk
Jadi saya implement fitur tambah admin. Jadi saya mempunyai, jadi harus ada yang membedakan ini yang register khusus admin atau tidak. Jadi kalau bukan bypass berarti ini menunjukkan bahwa yang ingin bikin akun itu merupakan yang bukan admin. Tapi di sisi lain kalau kita cek ini bypass dan sesi ini, ya yang login dalam sesi ini merupakan admin, berarti kita akan menganggap admin itu ingin membuat akun admin yang lain. Jadi kita nyalakan bypassnya. Tapi kalau ininya bypass tapi ini bukan admin, ini berarti menunjukkan yang ingin buat akun admin ini ternyata bukan admin. Jadi kita akan membuat error, akan membuat exception. Untuk membuat akunnya diri sendiri ada di sini functionnya. Wah, ini buang aja. Selanjutnya ada ini make account Firebase. Jadi di sini ada banyak parameter. Jadi ada email, password, username, date of birth, jadi tanggal lahir, name, bypass, on success, on failed. Jadi kalau sukses ini akan melakukan apa, kalau failed akan melakukan apa. Ini diperlukan karena proses ini asynchronous. Jadi harus pakai type alias gitu. Selanjutnya ya, ya untuk membuat akun itu kurang lebih simple. Jadi kita akan memanggil instance-nya Firebase Authentication, lalu memanggil function yang namanya create user with email and password. Jadi akan membuat user dengan email dan password. Itu juga alasannya kenapa di login itu menggunakan email daripada username. Karena saya menggunakan membuat user dengan email dan password. Selanjutnya kalau sukses, maka kita akan membuat akun yang kita akan masukkan kepada Firebase-nya. Lebih tepatnya Firestore-nya. Jadi kalau kita akan menyimpan akunnya ke variabel terlebih dahulu, kalau bypass itu berarti ini seperti yang tadi saya jelaskan, ini berarti merupakan admin. Jadi kita akan membuat akun admin dengan tipe admin. Kalau bukan bypass, bukan admin, kita tidak akan menambahkan tipenya karena di akun itu defaultnya itu tipe user itu user. Tipe akun itu user. Jadi kita tidak perlu di-define lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan akun tersebut kepada reference-nya. Jadi koleksi reference-nya lalu akan masukkan ke dokumen reference-nya. Kalau sukses berarti kita akan memanggil on sukses. Kalau fail kita akan memanggil on fail. Kurang lebih itu untuk bikin akun Firebase. Kita akan coba dulu aja. Jadi ini ada namanya Dodol Gmail, ini. Lalu passwordnya apa tadi? Oh iya, passwordnya itu. Kita akan coba register. Kalau sudah register, kita akan pergi ke halaman login. Untuk akunnya sendiri kita bisa lihat di Firebase. Mohon maaf, sebentar dulu. Saya akan buka Firebase-nya. Project. Kita bisa lihat di sini authentication. Jadi ada beberapa akun yang saya sudah buat. Jadi di sini yang baru kita buat tadi itu ada ini dodol.gmail dan kita menggunakan email untuk login. Dan di sisi lain di Firestore-nya itu di bagian collection akun kita mempunyai yang terbaru dodol. Kita lihat dodol. Oh ya. Ini kita bisa lihat collection-nya, dokumennya. Jadi ini merupakan data akun yang disimpan pada Firebase. Jadi ada email, name, tipe user, UID. UID ini kita bisa yang dilihat di authentication tadi, kita akan lihat lagi juga. Terus username. Untuk UID ini, jadi unique identifier setiap akun yang diregisterkan dalam sistemnya. Itu untuk register. Kita akan lanjut ke login. Tadi sudah register.
Untuk desain ininya gak usah. Login, login itu ah, untuk login ya ada dua ini, text input, edit text, dengan satu email dan satu ini buat password. Sama seperti login ada ini, clickable span, spannable clickable span. Terus hmm, mungkin langsung ke loginnya aja. Untuk loginnya kita akan ini masukkan email yang sudah kita register, lalu passwordnya. Nah, kalau kalau sukses ya sukses, kalau kita sengaja salahin dulu biar lihat errornya. Kalau error, kalau tidak jadi, dia akan menunjukkan errornya. Ini errornya masih default dari Firebase-nya, jadi masih kritik. Tapi untuk functionnya ini kita bisa lihat di set on quick listener untuk login button. Jadi ini akan mengecek kalau email dan passwordnya kosong, maka email dan password tidak boleh kosong. Kalau sudah diisi, maka akan menunjukkan loading screen terlebih dahulu, lalu akan memanggil function login account yang ada di auth, yang dimana auth itu authentication manager yang ada di custom app. Untuk login itu akan memanggil function login account. Login account itu sama seperti register account, ini merupakan getter function. Jadi akan memanggil function private yang akan berkomunikasi kepada Firebase. Kalau di sini gak sekompleks register account, karena ini ya admin atau enggak admin loginnya sama aja. Hmm. Untuk login akun Firebase ini kita akan memanggil instance-nya Firebase Authentication, lalu akan memanggil function sign in with email and password. Berarti login dengan email dan password. Lalu di sini ada listener untuk sukses dan failure. Kalau sukses kita akan mengambil data data dari ini account collection, yang dimana kalau kita ingat kembali di Firebase itu, setidaknya di database kita itu ada UID. Jadi kita akan mencari data akun tersebut yang sesuai dengan yang sesuai apa? Data akun yang dimana UID-nya itu sama dengan UID yang di-provide dari authentication ya. Dengan limit satu, berarti cuma satu orang doang. Kalau sudah ada berarti kita akan cek apakah ini kosong atau tidak. Kalau kosong berarti akun tidak ditemukan. Kalau nggak kosong berarti kita akan cek apakah user itu admin, apakah user itu user, apakah user itu user atau user itu admin. Kalau selain itu berarti account type not found, berarti ini ya error. Uh, Kalau gagal ya on failure. Itu untuk login account. Untuk on suksesnya itu apa, kita bisa lihat di login fragmentnya. Jadi kalau on sukses itu kita akan mau cek akunnya, apakah akun itu admin. Kalau akun itu, jadi kalau ini kan ada on sukses itu tipenya boolean. Jadi kalau user itu berarti false, berarti bukan admin. Kalau true berarti merupakan admin. Kalau admin berarti kita akan memanggil function lagi, get account. Ini berhubungan dengan share preference kalau nggak salah. Lalu set login, lalu menyembunyikan menghilangkan loading screen-nya, lalu akan membuat intent baru, yaitu kalau admin ya dashboardnya admin, kalau user ya dashboard biasa. Lalu akan clear input. Clear input ini cuma mengclearkan itu dua input ini.
Kita akan mungkin masuk ke ini, ke get account sama set login. Kalau nggak salah berhubungan sama itu sih, share preference. Eh, ini getter function juga untuk function private get account Firebase. Jadi get account Firebase ini gampangnya aja host current user. Oh, host current user berarti ini merupakan user yang sudah login. Kalau kita ingat kembali, kita sudah login, jadi kita bisa mengakses variabel ini. Oke, untuk account Firebase ini gampangnya aja, sama seperti tadi kita akan mencari di reference itu, di mana data yang sesuai dengan UID user yang sudah login sekarang. Kalau kita ketemu berarti kita bisa set account. Untuk set account ini merupakan di session manager. Untuk session manager ini sendiri, ini merupakan share preference. Uh, okay, session manager. Session manager. Session manager ini share preference yang saya gunakan. Jadi di sini ada beberapa variabel: is login, is admin, UID, username, email, date of birth, name. Untuk function yang saya gunakan di sini tadi mana? Set account. Mana set account? Oh, get account. Jadi ketika sudah menemukan ini data akunnya, kita akan set share preference-nya, yaitu set account. Untuk set account sendiri akan menyimpan UID, username, email, date of birth, sama name. Lalu akan menyimpannya di editor. Uh, Share preference ya ini simple, ada share preference, ada editor, lalu saya initialize dengan nama session kreatif banget namanya. Ini nanti silakan lanjut sini dulu aja. Jadi kalau sukses berarti akan mengset data akun yang sudah diambil dari Firebase, Firestore kepada session manager. Kalau gagal ya akan print stack trace nya. Jadi untuk get account, lalu selanjutnya ini akan set login. Untuk set login ini merupakan function untuk memanggil set login yang ada di session manager. Untuk set login itu ini akan mengatur is login. Jadi is login itu variabel yang menggambarkan kalau apakah user ini sudah login atau enggak. Jadi ini akan berhubungan dengan kalau masuk aplikasi itu akan masuk ke halaman login atau enggak. Kalau itu di set jadi true berarti nggak usah login. Kalau di set off atau false ya harus login lagi. Lalu selanjutnya is admin. Kalau is admin ya kalau ini true berarti admin, kalau false ya bukan admin. Itu untuk set login. Kalau dua ini selesai, berarti kita akan masuk ke activity selanjutnya, yaitu activity dashboard. Mungkin itu udah semua ya. Ya udah semua yang saya jelaskan di sini. Jadi ada 3. Untuk recap, ada tab layout, ada Firebase untuk bagian akun, dan share preference. Ya, sebagian kecil dari share preference. Oke. Itu untuk session bagian sebelum login. Kita akan lanjut ke session selanjutnya. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi sesudah login untuk bagian admin. Biar kita bisa masuk ke bagian admin, kita harus punya akun admin. Untuk akun admin pertama kali, kita harus register seperti biasa. Setelah register seperti biasa, kita bisa ke Firebase, lalu ke bagian ini Firestore untuk bagian akun yang ini diubah jadi admin. Lalu kita mengubah
bagian tipe admin menjadi admin. Kalau sudah itu, kita bisa login lalu menuju ke dashboard bagian admin. Ketika kita sudah login, kita bisa lihat kita di halaman ini, halaman admin. Nah, di dashboard admin activity, di sini kita bisa bahas bottom navigation view-nya terlebih dahulu. Untuk itu, split, kita bisa lihat, jadi di sini di dalam bottom navigation view ini ada 4, jadi ada home, ada admin add, jadi ini admin add, lalu input post, lalu profile. Oke, selanjutnya kalau menunya sendiri cuma icon doang sih, nggak terlalu menarik. Itu untuk dashboard. Setelah kita nyari nav controllernya, yaitu di nav host fragment admin. Jadi ini ya, ini nav hostnya. Kita masukkan karena nav hostnya itu punya ini navigation curve-nya, kita masukkan tersebut ke bottom navigation view-nya khusus admin. Jadi navigation view admin dan user itu beda. Habis itu bahas home admin. Di dalam home admin itu sendiri ada recycle view, lebih tepatnya satu doang. Untuk recycle view ini kita ambil datanya dari ini Firestore Manager. Firestore Manager itu sendiri inner class yang ada di custom app, yang temannya Authentication Manager. Di sini kita akan get all post, jadi akan memasukkan post yang ada di semua post yang ada di Firebase menuju live datanya. Untuk live datanya ini, jadi mutable live data yang mempunyai list untuk post. Untuk get all post ini observe post changes. Ini akan menambah listener kepada referensinya post, lalu akan memasukkan data tersebut kepada post live data. Yang dimana di sini return post live data itu mengembalikan live data tersebut yang kita akan observe untuk dimasukkan kepada recycle view-nya. Yang di dalam recycle view-nya itu ada beberapa ini type alias, jadi on edit dan on delete. On edit itu ya untuk edit postnya. Ini akan dibahas nanti pas input post saja. On delete ya untuk delete. Kalau kita klik button delete, ini akan membuka confirmation dialog. Di dalam confirmation dialog ini ya untuk menghapus postnya. Kalau dihapus ya dihapus, kalau no ya cuma menghilangkan dialognya doang. Itu untuk homepage. Mungkin lanjut ke admin. Di dalam admin itu ada satu recycle view. Recycle view untuk oh ya saya belum bahas ini. Sebenarnya kita balik ke ini dulu. Kita belum bahas adapternya. Untuk adapternya ya dari binding ini ada gambar, ada 2 teks dan 2 button. Buttonnya ini saya map kepada 2 type aliasnya. Lalu untuk gambarnya saya load dengan glide sesuai dengan URI yang sudah dimasukkan di input post. Itu akan pas lagi di input post nanti. Itu kurang lebih home admin. Kita akan lanjut ke admin. Ini digunakan untuk menambahkan akun admin. Asalkan yang menambahkan admin itu admin sendiri. Di dalam ini ada satu recycler view, di mana pertama kita akan memasukkan data recycler view tersebut. Biar itu kita harus punya datanya. Datanya ini sendiri kita ambil dari
Out Manager. Ini saya buat bukan langsung list account, tapi lebih ke data-data yang di dalamnya. Jadi daripada list tipenya account, tapi saya list triple string string string. Karena saya nggak mau langsung memasukkan akunnya, cuma data-data yang diperlukan aja. Dan data-data yang diperlukan itu nama, jadi nama, oh, nama, email, dan UID. Ini nggak perlu. Sehabis itu kita masukkan ke live data, lalu kirimkan ke ini ya. Aduh, recycle view-nya. Ini juga nggak perlu. Ini cuma debugging. Habis itu, oh iya, add admin. Kalau add admin itu diklik, maka akan membuka dialog. Ini digunakan untuk meregister suatu admin yang lain. Untuk register admin dialognya itu sendiri, ya, untuk register admin sendiri itu hampir logiknya hampir sama seperti register yang di tab layout yang paling awal. Ini juga ada kalau kosong dimarahin, ada validitas. Yang membedakan itu seperti yang saya jelaskan di register account itu ada bypassnya. Jadi kalau bypassnya true itu berarti digunakan untuk membuat akun admin. Kalau sukses ya kita akan memanggil type alias suksesnya, lalu dismiss. Untuk dismiss akan menutup dialognya. Coba kita login. Kita. Bukan login tapi register. Tanggal lahir. Oke. Register. Wah, udah dipakai. Eh, kita. Kita. Oh ya. Register admin sukses. Kita bisa lihat di Firestore-nya. Ya. Jadi ini. Berhasil login dan kalau kita lihat recycle view-nya juga di sini ada. Itu untuk dialognya. Dan mengapa alasan ini bisa ke-update? Karena kalau sukses, kalau ingat lagi, register admin dialog kalau sukses akan memanggil type aliasnya untuk type aliasnya ini. Jadi register admin sukses, snack bar, lalu akan mengisi data recycle view-nya itu kembali. Jadi get admin data observe rasanya. Itu untuk add admin. Selanjutnya input post. Untuk input post ya untuk ini admin untuk menambahkan post baru. Jadi di sini ada banyak uh, user input, ada destination, ada bla 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 bla. Yang membedain ini ada dua. Jadi ada choose tag. Jadi kak bisa memilih salah satu dari ini. Tour, stays, activity. Tag ini nanti gunakan untuk membedakan jenis post di halaman user. Kalau image URI, ini lebih untuk testing sih. Jadi kalau kita masukkan URI, kita bisa coba load, lalu akan mengubah gambarnya yang ini. Image URI-nya ini akan digunakan untuk ya untuk ini gambar itu. Load. Jadi ya coba kita isi aja apa? Jalan, jalan kaki, jalan tangan, ayam goreng. No, no. Kalau kita submit, ya akan menambahkan post baru. Lalu akan terlihat di sini. Lalu edit ya. Kita belum jelasin edit. Untuk edit, kita akan ke home admin. Jadi kalau kita klik ini, edit, maka akan memanggil ini type alias on edit. Yang dimana ini akan membuat bundle, yang dimana bundlenya itu ada string. Stringnya itu
cuma ID post itu. Jadi ID post itu ini kalau kita lihat di sini dokumen, kalau nggak salah dokumen reference-nya. Oh ya, dokumen reference-nya. Lalu ke input fragment, input fragment. Di dalam input fragment ini ada logic. Logic ini digunakan untuk mengetahui apakah ini masuk dari edit apa masuk dari input post. Jadi kalau edit ya kita harus memasukkan data-data input teksnya kepada post yang sebelumnya kita ingin edit. Jadi kita ambil ID-nya, dokumen reference-nya, lalu kita ingin mengambil post tersebut. Untuk mengambil post tersebut, ini di-define di Firestore Manager. Gampangnya get all post, lalu mengambil datanya itu tersebut. Jadi post leaf data value for each akan mengecek apakah sesuai dengan ID atau enggak. Kalau sesuai maka return value-nya. Kalau enggak ya nol, berarti enggak ketemu. Oke, kalau kalau enggak nol berarti kita akan mengubah uh, ini ya teksnya jadi sesuai post yang udah dibuat sebelumnya. Jadi jalan kaki, jalan tangan dan segalanya. Contohnya lagi ya, yang beda aja. Eh, jadi ke sama ke sini aja. Hmm, ini buat ininya. Ini apa yang namanya? Jelasnya itu eh spinner ya, spinner. Spinner in the cloud image. Nah, ini submit. Kalau kita klik submit itu ada dua. Jadi untuk edit itu khusus update, untuk nambah ya untuk add. Jadi di sini ada dua. Jadi ada update post dan add post. Kita akan add post dulu deh. Di sini ada add post Firebase. Kalau ini ya standar menambahkan post biasa ke Firebase. Kita akan set ID post itu dengan reference ID dokumennya. Lalu set. Kalau sukses ya kita manggil sukses. Kalau fail ya manggil fail. Selanjutnya kalau update hampir sama, cuma yang dibedakan sama ini, kita akan meng-set ID-nya itu di awal. Karena kita sudah tahu ID sebelumnya, jadi kita langsung pasang di sini aja. Lalu ke update post, ya cuma nambah update doang. Kalau sukses ya sukses, kalau fail ya fail. Itu untuk input post, itu sudah semuanya lah harusnya. Nah, kita coba edit deh. Coba namanya. Jalan jungkir balik. Jadi kan awalnya jalan, sekarang jalan jungkir balik. Kalau kita submit, jalan jungkir balik. Kita belum nyoba hapus ya. Ayo coba kita coba hapus. Kalau kita hapus, hapus. Dan di Firebase-nya juga nggak ada. Kita bisa lihat di Firebase ini coba ada 4, bukan 5. Lalu selanjutnya profile. Untuk profile itu ya cuma itu doang sih. Cuma nama-nama doang. Nggak terlalu menarik. Jadi kita manggil ini auth manager. Return account itu mengembalikan akun yang disimpan di session manager. Jadi ada UID, username, date of birth, name, akan dibuat akun lalu digunakan lagi di sini. Dan oh ya ada button logout. Kalau logout itu ada dua. Jadi ada authentication logout. Ini akan sign out dari ini Firebase authentication-nya. Lalu akan memanggil clear dari session manager, berarti maaf, menghapus data-data yang sudah dimasukkan ke editor. Itu kalau logout. Lalu
require activity finish, berarti akan menyelesaikan aktivitas dashboardnya. Jadi kan kita mulai itu ada dua aktivitas, itu ada main activity itu untuk logic login dan registernya, lalu dilanjutkan dashboard activity mau admin atau user. Jadi kalau kita klik logout, kita akan selesaikan aktivitas dashboardnya, bukan aktivitas uh, dashboardnya, aktivitas mainnya. Mungkin ini itu sih udah semua harusnya. Jadi kalau kita lookout akan kembali ke sini, kembali ke awal dan sudah kosong. Oke, itu bagian sesudah login untuk admin. Kita akan lanjut ke bagian login untuk user. Oke, kita bisa lanjut ke bagian sesudah login untuk user. Untuk akun user apa ya? Iya, ini ada. Kita akan login sebagai user. Tit, tit, tit. Kita akan ke dashboard user. Untuk dashboard user, ya kurang lebih sama seperti admin, cuma berbeda ini kan, navigation graph-nya. Jadi di sini cuma ada 3, ada home fragment, history, sama profile. Di dalam, ya kita akan cek home terlebih dahulu. Mungkin bottom navigation view-nya dulu. Di dalam bottom navigation view-nya ya navigation graph. Untuk menunya itu ini ada 3 icon. Akan menghubungkan ke home fragment, history fragment, profile fragment. Ya itu aja untuk bottom navigation view. Selanjutnya ya home fragment lah. Ya home fragment. Dashboard kita hilangkan aja. Di dalam ini, di dalam home fragment ini ada satu recycle view. Namanya popular RV, tapi bisa di sini ada 4 icon, ada popular, stay, tour, activities. Jadi kalau kita ingat kembali ke input post itu ada tiga ini, ada 3 tag, ada stay, tour, activities. Kalau kita klik salah satunya, dia akan menunjukkan stay, ada menunjukkan tour, ada menunjukkan aktivitas. Kalau kita klik popular ya akan menunjukkan popular. Selanjutnya apa? Selanjutnya mungkin saya akan jelaskan logic ini. Logic mengapa ini bisa itu. Jadi di sini saya ada function observe. Ini dibuat private aja. Lupa dibuat private. Ini dibuat private. Di sini akan mengambil post live data dari Firestore Manager. Di mana ini kita akan lihat Firestore Manager. Post live data itu ya datanya dari post. Jadi kita ambil dari Firestore. Itu return post live data. Mana tadi? Ya ini SOP-nya ini lah. Kita akan ambil semua post di mana akan ketika kita mau mengambil semua post itu postnya akan disimpan datanya kepada live data, dan live data itu kita akan observe, lalu kita akan menambahkan data tersebut kepada recycle view. Oh ya, di sini juga ada switch case untuk current tag. Jadi kalau current tag-nya itu stays, lalu set ini ya current tag-nya itu. Jadi kalau saya ini lah klik tour lah, saya akan set current tag-nya itu jadi tour, mana tour, lalu kan observe. Jadi kalau observe kita akan mengecek, dia akan mengambil live datanya terlebih dahulu, lalu akan mengecek current tag-nya itu apa. Kalau tour berarti kita akan menambahkan data, dia memfilter post, jadi akan hanya memasukkan data yang ketika tag dalam itemnya itu merupakan tour. Kalau post itu sendiri merupakan
list post yang kita akan gunakan kepada ini di cycle view-nya. Tapi kalau current tag-nya itu null, text view-nya diganti. Kalau enggak berarti ya sesuai tag-nya. Sebenarnya ada aktivitas, ada stay, ada atur. Selanjutnya actionnya deh. Kalau post adapter ya ada gambar, ada tulisan. Tapi actionnya itu on item click. Jadi ketika salah satu, ya ini rootnya ini diklik, maka kan membuka post activity. Post activity ini sendiri ya detail dari post tersebut. Jadi di sini ada nama destinationnya, nama dari stasiun mana ke mana. Ada ininya overview, description panjangnya, ada check in, check out date. Dan yang penting itu ada ini. Ada make your plan sama favorit. Untuk favorit kita bisa ini di dalam setiap post itu ada icon hati. Kalau kita klik ini akan menambahkan favorit kepada history. Jadi ini favorit. Jadi markas Maroko kita bisa hilangkan kalau jadi akan hilang di sini. Kalau ini dihilangkan juga akan um, menunjukkan tulisan favoritnya itu kosong. Kita bisa menambahkan favorit di home. Itu salah satu fiturnya, itu favoritnya. Untuk favoritnya sendiri itu implementasi room. Untuk roomnya ini kita bisa lihat di proses. Sebentar, ini kita akan inspect room database ya. Jadi kita bisa lihat favorit post. Jadi ini masih satu kan. Kalau kita nambah satu lagi, kita refresh maka menambah lagi. Untuk detailnya kita bisa lihat ke room. Ada ini. Jadi database-nya ini saya ada 3. Jadi ada akun room, favorit. Kita akan fokus kedua ini terlebih dahulu. Akun room sama favorit itu akun room itu utamanya. Jadi ini merupakan table yang digunakan sebagai ini foreign key untuk dua table yang lain. Tadi ada favorit sama history. Yang isinya itu cuma UID. Jadi kalau ingat tadi, UID ini merupakan unique identifier yang membedakan akun lain sama akun yang dipunyai. Ini digunakan sebagai foreign key di favorit post biar setiap user mempunyai favorit post sendiri-sendiri. Jadi ini kita bisa lihat foreign key-nya. Jadi ada entitas, variant column-nya, lalu child column-nya, lalu ini on delete-nya. Untuk datanya sendiri ada ID. ID-nya disamakan dengan dokumen ID yang post punyai, lalu destination, setting station, bla 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 bla. Ini default value-nya, ini gak ngaruh banget. Lalu user ID. Nah, ini yang membedakan yang memberitahu apakah favorit post ini dimiliki siapa, dimiliki akun siapa, biar ketika user A sama user B itu tidak mempunyai post favorit yang sama. Itu gunanya, itu dua gunanya table itu. Itu untuk favorit. Nanti ada history juga, tapi dijelaskan nanti. Mungkin sekarang aja. Untuk history kita bisa lihat ini dihapus dulu aja. Ini juga dihapus. Make a travel plan. Jadi akan kembali ke sini untuk membuat travel. Kita kalau kita klik ini di post activity maka akan membuka ini ada favorit. Mungkin saya akan jelaskan logic favoritnya terlebih dahulu. Itu kok berhubungan sama room juga sih. Ya favorit dulu aja deh. Untuk favorit itu diatur dalam room DB manager. Ini seperti biasa class yang ada di custom app.
lebih tepatnya inner class. Jadi untuk menambah favorit, ini ada banyak DAO. Jadi ada favorit DAO, akun DAO, pelan post DAO. Jadi sini ada insert account room dan bla 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 bla. Ini ya buat DAO doang sih. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi favorit button. Jadi di sini akan mengecek check if been favorited. Jadi sebelum kita mulai masuk ke sini, kita akan mengecek apakah post ini sudah difavoritkan atau tidak. Nah, kalau iya berarti kita akan mengubah drawable-nya menjadi hati dan akan mengset variabel favorited menjadi true untuk menunjukkan post ini sudah difavoritkan. Berarti kalau ini diklik lagi, itu akan menghapus post tersebut dari favorit, bukan menambahkannya lagi. Jadi biar enggak double. Jadi ini logic itu di sini. Jadi kalau belum difavoritkan berarti insert favorit, yaitu favorit postnya dengan UID usernya biar bisa dibedakan post ini difavoritkan milik user siapa. Lalu mengubah image drawable-nya. Lalu kalau ini tidak difavoritkan, kalau sudah difavoritkan berarti kalau diklik maka akan menghapus favorit tersebut dari postnya, dari table. Contohnya ini tadi ini kan sudah favorit, kalau saya klik lagi akan hapus, kalau saya tambah lagi akan muncul. Itu untuk favorit jelasnya. Selanjutnya mungkin make your plan. Untuk make your plan itu seperti yang tadi bilang akan membuka bottom sheet dialog. Di dalam bottom sheet dialog itu ada ya 3 text input, tanggal berangkat, waktu berangkat, sama waktu notifikasi. Ini time picker dialog, ini date picker dialog, ini time picker dialog. Kalau notifikasi itu campuran dua, nanti kita bisa lihat. Tapi ini biar bisa ini schedule yang dimasukkan ini ya, ini waktu notifikasi. Berarti ini user akan menentukan waktu berangkat, yang dimana waktu berangkat itu tidak bisa kurang dari tanggal sekarang. Jadi ini bisa dilihat tanggal selain tanggal belakangnya tanggal sekarang itu putih, nggak bisa dipilih. Jadi bisa milih tanggal di depannya doang. Dan waktu berangkat itu bebas. Nah, jadi contohnya jam 9 lah. Waktu notifikasi ini waktu user pingin diingatkan. Waktu notifikasi ini ada limitasi juga. Jadi itu alasannya mengapa harus mengisi tanggal berangkat dan waktu berangkatnya terlebih dahulu. Jadi limitasinya itu uh, tidak bisa lebih dari waktu yang ditentukan. Jadi contohnya ini tanggal 30 kan. Tanggal 30 berarti kalau dinotifikasikan lebih dari tanggal 30 kan sudah kelewatan. Jadi maksimalnya itu tanggal yang sudah ditentukan, bukan lebih dari tanggal ditentukan. Untuk demonstrasi ini saya nggak menentukan minimum date-nya. Kalau menentukan minimum date-nya itu nggak bisa demonstrasi notifikasinya. Oh, ini juga berhubungan sama notifikasi. Uh, Contoh deh. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 21. Ini biar notifikasinya langsung muncul, kita akan set ke tanggal 20 aja. Dan waktu bebas. Kalau ini waktunya bebas, kan ini sudah itu ya, kurang dari tanggal sekarang. Kalau kurang dari tanggal sekarang itu pasti akan muncul notifikasinya, biar sebagai demo aja. Nah, ini juga ada dual function ini di add your plan. Ini selagi menambah ini data plan post, ini juga menambah notifikasi. Jadi ini kita bisa lihat di ini aja deh, di sini sih. Jadi ini di sini button ketika klik add your plan akan membuat plan post, lalu akan insert plan post, lalu kalau on sukses itu
akan meng-schedule notifikasi. Jadi akan mempersiapkan notifikasi tersebut. Untuk notifikasi itu tersebut, saya menggunakan function ini ada dua. Saya menggunakan alarm manager, lalu alarm receiver, di mana saya mengirimkan intent itu cuma string doang. Di prosesnya gimana kita bisa lihat ke alarm receivernya. Ini nggak kompleks banget sih. Ini cuma notifikasi simple, cuma title, content, dan segalanya. Jadi kalau kita schedule sekarang, harusnya beberapa detik dari sekarang itu harus muncul notifikasi. Sebelum itu saya clear terlebih dahulu, biar gampang dilihat. Kita add to plan, harusnya muncul. Ya muncul. Kita akan muncul notifikasinya. Notifikasi pemesanan menuju Marakat. Marakah. Ini karena tadi saya jelasin, kita bisa lihat ya, historinya. Jadi historinya itu plan yang sudah Anda masukkan itu akan muncul di sini. Eh, oh ya, karena itu tadi eh, waktunya sudah lewat dari waktu sekarang, kan itu waktunya negatif. Jadi akan muncul sekarang. Ya, momen sudah menambahkan posnya karena sistem notifikasinya seperti itu. Kalau waktu menunggunya positif ya, Anda harus menunggu. Tapi biar cepat aja, kita bikin waktunya negatif biar langsung. Seperti yang saya jelaskan itu tadi dual function. Jadi di function itu, di sesimpel ini akan membuat notifikasi sama plan post. Jadi post yang rencananya user. Jadi di sini tadi yang dibuat ada plain time, notification time, sama notification date. Ini empat kolom berbeda. Jadi ini bisa dilihat akan berangkat tanggal 30 jam 9 tapi di notify di tanggal 20 jam 9.56. Itu itu sudah mungkin ke profile itu sama seperti admin, ini cuma nama-nama doang. Logatnya juga sistemnya sama. Apa lagi ya? Delete, mungkin delete. Untuk delete itu cuma tersedia ya, favorit tapi istilahnya bukan delete tapi unfavorited, di move from favorite. Tapi fungsionalitasnya itu sama, menghapus dari table favorit. Jadi cut cut, muncul hilang. Dan kalau di sini, kalau kita hapus akan memunculkan itu confirmation dialog. Kalau kita hapus, maka hapus. Kalau bikin plan lagi, tanggal berangkat tanggal 30, tanggal jam 6, tit, tit, ya, ada tuh plan. Tanggal berapa itu? Tanggal 22, jam 6. Sekarang jam berapa? Oh ya, langsung muncul ini notifikasinya. Mungkin ini udah semua ya. Bottom notification view, post, history, favorit, profile, file notification. Oh ya, alhamdulillah sudah semua. Eh, Mungkin itu saja dari saya. Kayaknya sudah semua fungsionalitas. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.